malam, perkenalkan nama saya Railina Tiurma Simanjuntak, NPM saya 1935 10744, kelas 5E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas minggu ke-6 dasar pemrograman mobile yang lanjutan React Native Basics. Basic Styling React Native Component. Di React Native, semua penataan dilakukan menggunakan inline stylist, menggunakan stylist dari React Native untuk membuat style. Biasanya menambahkan konstanta gaya ini di bagian bawah file atau file terpisah. Kita dapat melihat gambarnya. Stylist create adalah membuat objek style yang dioptimalkan dalam mengakses style individual seperti pada objek biasa. Ini sangat mirip dengan style di web. Hanya saja kita menghilangkan unit, px, im, rim, dan lain-lain. Karena semua dimensi di React Native adalah unit yang lebih sedikit dan mewakili pixel yang tidak tergantung pada kepadatan. Di React Native, semua pemosisian dilakukan menggunakan flexbox dan semua elemen memiliki tampilan flex yang diterapkan secara default. Selanjutnya, konsep ekspor dan import React Native. Konsep ekspor dan import pada React Native yaitu dengan meminimalisasikan codingan yang berada pada file app.js yang berisi di dalamnya file-file JS yang telah diimport ke dalamnya sesuai dengan letak file tersebut, seperti gambar di bawah. Bisa dilihat sendiri gambar keduanya. Oke, selanjutnya basic layout di React Native dengan menggunakan flexbox. Layout dengan flexbox yaitu sebuah komponen yang dapat menentukan tata letak anak-anaknya dengan menggunakan algoritma flexbox. Flexbox dirancang untuk memberikan tata letak yang konsisten pada berbagai ukuran layar. Biasanya akan menggunakan kombinasi flex direction, alignment, dan justify context untuk mencapai layout yang benar. Flexbox bekerja dengan cara yang sama seperti React Native seperti pada CSS di web, dengan beberapa pengecualian. Defaultnya berbeda dengan flex direction, default ke kolom bukan baris. Dalam parameter flex hanya mendukung satu nomor. Beberapa macam flex basic yaitu yang pertama flex direction, yang kedua justify context, yang ketiga align items. Yang pertama, flex direction. Menambahkan flex direction pada style komponen untuk menentukan poros utama tata letaknya. Ubah pada baris perintah view stylist, baru tanda simbol begini nya saja menjadi seperti berikut, seperti gambar ini. Ini gambarnya juga. Oke, yang kedua, justify context. Menambahkan justify context ke style komponen digunakan untuk menentukan distribusi komponen di sepanjang sumbu utama. Haruskah komponen yang dibagikan di awal, pusat, akhir, atau spasi secara merata? Pilihan yang tersedia adalah flex start, center atau flex end, flex around, dan flex between. Begini gambarnya. Kawan-kawan bisa melihat sendiri gambarnya. Yang ketiga, align items. Menambahkan align items ke style komponen digunakan untuk menentukan keselarasan komponen di sepanjang sumbu sekunder, atau jika sumbu utama adalah baris, maka kolom sekunder adalah kolom dan sebaliknya. Pilihan yang tersedia adalah flex start, center, flex end, dan stretch. Begini gambarnya, gambar 1.
Nomor 2. Baik, selanjutnya memahami konsep positioning komponen dalam React Native. Ada dua jenis position dalam Flexbox, yaitu relatif dan absolut. Relatif mengikuti luasan komponen yang sebelumnya, sedangkan absolut mengikuti suatu dari parent container atau Flexbox utama. Perhatikan gambar berikut. Masing-masing kontak diberikan margin top 5, 10, dan 15. Yang sebelah kiri relatif default dan yang kanan absolut. Ini yang relatif dan ini yang absolut. Oke, selanjutnya contoh dalam codingannya. Dengan menambahkan position relatif agar komponen tidak keluar dari bungkusnya, seperti ini. Terdapat const stylus-nya, stylus sheet atau dot read, wrapper-nya, padding 20, align system center, chart wrapper-nya, sampai positionnya relatif, karena dia di posisi relatif. Oke, selanjutnya contoh dalam codingannya, codingan absolutnya dengan menambahkan position absolut agar komponen mudah diatur atau digeser kemampuan di dalam komponen, seperti begini. Yang membedakan position absolutnya dan bagian-bagiannya ini, serta tata letak yang bisa digeser ke sini. Baik, mungkin sekian dari saya. Jika ada kata salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.